Dan ternyata kehidupan ikan gapi di sini kayak di surga ya Mas Abu. Halo guys, nah sekarang kita lagi di Surabaya nih. Ceritanya kita jalan-jalan ke Surabaya karena sedang ada kontes Gupi. Jadi kita ikut teman-teman, ikut meramaikan acara kontes Gupi Surabaya. Dan sekalian kita jalan-jalan nih di Surabaya karena di sini banyak masternya juga. Nah salah satunya itu adalah Mas Afu. Coba ini kita ketemu. Tokoh kita, tokoh gapi nasional. Ini termasuk master nasional teman-teman. Nah ini adalah ahli genetik ya tentang persilangan ikan gapi. Kalau kalian mau belajar, nah ini tempatnya. Dan mungkin kalian yang sudah pernah melihat channel YouTube, channelnya apa Mas? Gupi Perspektif. Gupi Perspektif, kalian tentu tidak asing karena Mas Afu ini adalah salah satu aktor di sana. Nah silahkan kalian juga subscribe ya channel Gupi Perspektif supaya pergupian di Indonesia semakin maju ya, karena banyak orang bisa belajar dari channel ini ya. Nah sekarang kita akan lihat dulu sebelum kita review, kita lihat penampakan luar teman-teman, pasti kalian akan heran. Nah di sini ikan gapi itu dipadukan dengan aquascape teman-teman. Jadi semua ikan gapi yang dipelihara di sini semuanya pakai tanaman air. Nah seperti ini teman-teman. Wah cantik sekali. Jadi ikan gapi di sini itu semuanya dimanjakan dengan tanaman aquascape. Dan ternyata kehidupan ikan gapi di sini kayak di surga ya Mas Abu. Karena semuanya sudah terbentuk ekosistem alami. Jadi kalaupun pernah ditinggal berapa hari Mas maksimal? Ya seminggu pernah. Wah. Tapi kalau misalnya terlalu lama ya paling lama ya seminggu. Soalnya kalau cuman beberapa hari ya nggak masalah sih. Ya jadi di sini itu sudah terbentuk ekosistem sehingga sudah tersedia makanan alami di sini. Jadi kalau ditinggal seminggu pun aman ya Mas. Aman. Ya daripada kita misalnya kalau serahkan ke orang yang dia pemberian makannya juga misalnya tidak tahu takarannya kan berbahaya juga karena di sini kan makanannya full pellet loh. Jadi kalau kebanyakan takutnya malah mati ya, mati karena sakit. Kondisi airnya rusak. Iya. Ya. Jadi lebih baik dibiarkan tanpa makan aja. Oh ya, sebelum kita review ikan di sini, saya sendiri waktu tadi saya datang melihat-lihat ikan gapi di sini, wah bingung teman-teman karena semua ikan gapi di sini hasil silangan dari Mas Afu semua. Tidak ada strike asli, semuanya hasil persilangan. Jadi namanya saja saya nggak hafal karena agak susah. Nah Mas, saya mau tanya sebentar karena ada banyak teman kita yang menanyakan bagaimana sih caranya untuk menyilangkan ikan gapi. Nah sekarang gini teman, untuk menyilangkan ikan gapi, konsep apa yang perlu dipahami dulu oleh breeder yang akan mencoba menyilangkan? Ya biasanya kan kita lihat dulu tujuannya dia. Pertama dia sekedar untuk improve, misalnya kayak ini metal snake skin, bluegrass, dia cuman ingin memperbaiki bentuk ekor dorsal itu kan, itu paling dia cuman line breeding aja atau apa crossing sesama yang masih sejenis lah, tinggal diseleksi gitu toh. Tapi kalau memang tujuannya untuk bikin sesuatu yang baru, misalnya yang benar-benar berbeda, ya sebaiknya ya harus tahu dasarnya dulu gitu. Misalnya genetiknya ikan itu seperti apa gitu, bentuk ekornya, terus pewarisan sifatnya. Selain itu memang bisa sih dia secara langsung gitu asal mencampurkan A sama B nanti ketemu keluar apa itu ya, apa aja bisa. Tapi kedepannya itu nanti ya jangan kaget gitu. Mungkin di F1 kadang beruntung ya keluar bagus. Setelah F1 dikawinkan sesama, anakannya belum tentu sebagus F1. Dia kan pasti akan kembali ke indukan jantannya atau ikut indukan betinanya atau malah campuran dua-duanya itu yang bikin mereka kacau gitu. Jadi
Ya harus di minimal dia punya basic lah, tahu kira-kira ikan itu mau dibawa kemana gitu. Nah itu teman-teman, jadi kalau kita ingin menyilangkan, kita harus punya tujuan dulu. Kalau hanya asal pengen, ini A dan B silangkan, nanti jadi apa ya nggak masalah. Tapi kalau ingin serius untuk membentuk strain baru, itu harus punya dasar-dasar dulu. Untuk jenis-jenis ikan gapi ada fenotip yang mungkin ada yang dominan di jantan atau betina seperti itu ya? Iya seperti itu. Terus pewarisan misalnya antara yang misalnya polos yang dengan yang corak gitu, itu kan berbeda juga. Apalagi kita secara langsung mengawinkan polos sama corak kan belum tentu hasilnya nanti akan seperti yang kita bayangkan. Merah sama putih kita silangkan belum tentu jadi merah putih loh. Atau jadi pink atau gitu tuh. Itu ya dibilang susah ya memang susah, dibilang gampang ya kalau mau dipelajari mungkin bisa jadi gampang ya seperti itu. Gitu teman-teman, jadi kalau kita mau belajar masalah genetik, wah ini kita harus nginep 1 minggu di Surabaya ini untuk belajar tentang ikan gapi dengan Mas Apu. Tapi untuk kali ini kita yang penting bisa review ikan di sini, kemudian kondisi farmnya yang luar biasa ya, sehingga nanti menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nah sekarang kita mulai ya Mas. Nah yang dari kolam ini Mas, nah ini untuk pemeliharaan menggunakan kolam di sini itu tanamannya pakai tanaman aquascape ya Mas? Iya, tapi untuk yang kolam ini kan aquascape juga nggak terlalu ini. Saya kan lebih ke tanaman yang tidak membutuhkan CO2 banyak atau perawatan yang susah. Jadi seperti kayak gini kan dia yang penting ada sedikit sinar matahari udah cukup bisa tumbuh sampai keluar bunga dan lain sebagainya. Terus seperti jenis ini Echinodorus gitu. Itu termasuk tanaman yang juga nggak terlalu susah perawatan. Ya, jadi teman-teman, jadi di sini tanaman aquascape yang dipakai itu adalah tanaman-tanaman air yang kebutuhan CO2-nya sedikit, sehingga kalau kita pelihara di kolam itu tanpa kita suplai dengan CO2 sudah bisa hidup dengan baik. Nah, untuk ikan gapinya sendiri di sini tetap satu kolam satu strain ya Mas, satu jenis gitu ya? Ya diusahakan. Tapi kalau saya sih tidak menyarankan ya untuk piaraan kolam. Soalnya apalagi untuk yang ekor lebar seperti ini nanti untuk seleksi ke depannya akan menyusahkan kita sendiri juga. Karena pertumbuhannya kurang baik ya Mas kalau di tempat seperti ini untuk ekor lebar. Iya. Untuk seleksinya juga lebih susah karena yang kita lihat kan cuma di bagian atasnya. Sementara dari sisi samping terutama yang corak kan kita nggak tahu coraknya apakah rapi atau enggak. Jadi harus ngambil dan dipindah ke tank dulu ya ini. Ya, kalau untuk ekor seperti ekor pedang atau ekor bulat kecil ya mungkin masih bisa karena kita cuma melihat warnanya. Untuk ekor bulat kecil biasanya nggak terlalu berpengaruh sih taruh di sini. Ekornya udah kelihatan, ya tinggal kita lihat warnanya. Ya. Tapi kalau untuk ekor lebar sih. Oke teman-teman. Nah sekarang ada pemandangan luar biasa. Coba lihat di sini. Nah ini adalah tanda bahwa farm ini umurnya udah lama teman-teman. Jadi sampai ditumbuhi tanaman liar seperti ini. Nah Mas, mungkin juga sudah banyak ditanyakan oleh orang, ini pertanyaan please ya. Kira-kira udah berapa tahun Mas Apu bergelut dengan ikan gapi? Pertama pindah ke sini itu sekitar tahun 2007 ya. Mungkin 2008 udah mulai bikin ya awalnya dari depan sini, terus ini terus nanti ke sana. Berarti ini udah 12 tahunan ya? Ya. Mantap. Udah 12 tahun dan menggunakan rak kayu teman-teman. Dan rak ini sampai sekarang ya masih utuh yang di sebelah sana. Kalau yang ini sudah banyak yang lapuk karena memang wah ini udah lama sekali dan kayaknya hanya kayu lokal. Pengaruh akuariumnya mungkin juga ada yang bocor. Ya. Jadi karena ini ada pengaruh akuarium yang rembes ya sehingga akhirnya banyak yang lapuk ya. Nah sekarang mungkin dilihat dari sini ya, di review ikan hasil persilangan yang dibuat oleh Mas Apu. Dari yang mana Mas? Sementara yang
saat ini misalnya yang full yellow sih. Ini sebenarnya udah lama, mungkin 5 tahun lebih saya berusaha bikin ikan yang kuning, yang seperti full red tapi kuning full gitu. Kuningnya platinum ya Mas? Dia macam-macam sih, ada yang platinum, terus ada yang kehijauan, terus ada yang cuman seperti itu badannya nggak full kuning. Jadi ya sampai sekarang kayak PR yang nggak selesai gitu. Terakhir udah keluar yang versi albino. Oh ya, ini. Mungkin kita lihat kalau albinonya ini kelihatan kuningnya lebih bersih. Cuman ya itu badannya juga nggak sekuning yang versi blonde yang seperti ini. Cuman yang ini kuning, cuman ya itu di perutnya juga masih nggak nutupi warna kuningnya. Jadi ini kita namakan apa Mas? Full yellow. Full yellow. Ya. Ini udah 4 tahun terbentuk ya di farm ini. Jos. Terus ada lagi mana Mas? Sekarang lebih ke yang base body bronze sih. Seperti ini. Ini. Kalau kita lihat dari atas itu biasanya betinanya beda. Ya coraknya seperti sisik ikan koi. Oh iya ya, ya betul. Nah ini jenis ekornya apa ini Mas? Ini delta yang platinum cobra. Dia ada beberapa tipe sih. Nanti di sebelah sana mungkin kita bisa lihat lagi yang udah mulai stabil. Ini juga ada yang disilang dengan magenta, tapi base bodinya bronze. Dia uniknya di betinanya. Karena blonde kan biasanya dia mengurangi pigmen warna hitam, tapi khusus untuk bronze di sisiknya malah ada tepian warna hitamnya. Oh iya. Jadi, yang makanya membedakan blonde sama bronze ya. Jadi sisiknya lucu ya warnanya. Iya, seperti ikan koi yang ada. Jadi sisiknya kelihatan jelas karena di tepi-tepi sisiknya itu ada warna hitam. Nah, cantik banget ini. Sih sebenarnya nggak seberapa kelihatan sih perbedaannya dengan base body yang grey. Jadi ini kita sebut dengan apa Mas? Bronze magenta. Bronze magenta. Cakep ikannya. Sotel ya? Ya. Ini sementara masih sotel. Nah, kita lihat lagi hasil persilangan yang lain. Di sini lebih ke kuning metal yellow seperti ini. Wah, ini cuman karena berlumut susah dilihat. Ini nih metal yellow. Nah, ini lanjutan bronze lagi ini. Oh, yang tadi ya? Yang sotel. Silangan panda, pingu sama snake skin. Wah, ini ribet banget ini ikannya. Persilangan panda, pingu sama apa Mas? Snake skin. Snake skin. Wah. Coraknya udah bentuk kayak bar cobra. Iya. Ini ada corak untuk pandanya kan masih kelihatan di ekor dan bagian kepalanya. Ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman di sini semua tank itu ada tanaman airnya. Jadi semuanya sudah terbentuk ekosistem di sini sehingga kalau kita perhatikan, wah ikannya sehat-sehat semua teman-teman. Jadi seperti hidup di alamnya karena sudah dikondisikan menjadi ekosistem ya, mikro ekosistem ya. Terus yang di sana kayaknya Mas banyak sekali. Ini teman-teman. Wah, farmnya luar biasa. Jadi ini juga ada yang terbuat dari kayu dan ini udah 10 tahun lebih teman-teman, masih berdiri kokoh di sini. Nah, terus jenis apa nih Mas? Ini metal pingu tapi base bodinya bronze. Mungkin kalau teman-teman punya kan yang biasa base body grey atau blonde, ini bronze. Kita bisa lihat bagian kepala dan terutama betinanya itu. Iya. Betinanya beda. Iya. Karena versi bronze-nya tetap ada kayak hitam-hitamnya itu. Ya uniknya di sana. Ini juga Japan Blue. Tapi itu yang versi bronze juga. Terus sana lagi. Ini apa Mas? Blonde red lace. Nah, ini blonde red lace. Jadi ekor delta ya? Iya, delta.
Ini juga silangannya red list dengan tadi yang full yellow kan, badannya kan ada kehijau-hijauan. Iya. Nah, kalau di sini kalian nyari AFR ya, bluegrass gitu, nggak ada teman-teman, semuanya hasil persilangan. Ada cuman kita tidak baik. Kalaupun ada strain murni itu hanya untuk bahan ya mas? Ya, satu pasang bluegrass ya ada di sana. Ya, jadi di sini tuh semua strain adalah hasil persilangan di sini ya. Jadi kalau ada strain murni itu ya pasti untuk bahan ya, untuk dijadikan apa entah nanti ya. Nah ini ada jenis apa nih? Ini baru dikosongkan mungkin nanti untuk silangannya Japan. Oh, kirain seperti ini. Kirain buat buaya ini mas. Di bawah itu ada apa? Sapu-sapu ya? Iya. Wah kirain anak buaya tadi. Terus, nah ini kok kayak nggak asing ini? Ini aquamarine atau Japan Blue Tail ya? Japan Blue Tail. Oh ini. Cuman disilang lagi ke magenta yang biru. Jadi Ya. mungkin akan keluar sesuatu lagi yang baru. Ini juga keluar dari silangannya Japan Blue dengan panda. Wih cantik dengan banget teman-teman. base body yang bronze tadi itu, tapi ini keluarnya jadi kayak white atau cream. Ini blonde ya? Bukan. Ini enggak? Ke white atau cream atau base body baru lah. Cantik banget teman-teman. Nah ini kalian juga nggak asing pasti. Ini termasuk ini bukan blonde juga ya? Bukan. Ini betinanya bronze. Hmm. Bronze. Masuknya ke apa ini? Japan Blue harusnya. Japan Blue. Japan Blue Tail itu. Oh ya. Cuman nih base body-nya masih bronze. Ini yang Ini. Ya, Japan Blue Tail itu. oh ya. Tapi Japan Blue Tail-nya ini made in sini ya, Mas? Iya. Kita waktu itu nyilang sendiri dari Japan Blue dengan jenis pearl blue atau blue, orang bilang blue diamond atau apa Oh itu. ya. Nah, ini teman-teman. Bukan jenis lama. Ada aquamarine atau Japan Blue Tail. Nah, di sini jenis yang terbentuk di sini ya, bukan dari luar ini. Ini asli made in Mas Afu. Ya, Japan Blue Tail. Harapannya kalau disilang itu kita akan bikin kepalanya full biru ya. Kalau Japan Blue kan biasanya birunya nggak sampai kepala. Iya. Nggak kayak singa yang full biru ini. Ini kan udah mulai kepalanya juga udah mulai biru. Oh ya. Nah, sampai di sini saya mulai bingung nih Mas. Jadi saya mau mengajukan pertanyaan ini. Nah, untuk Mas Afu sendiri pada saat terjun ke dunia ikan gapi seperti saat ini kan, wah udah 10 tahun lebih. Nah, ada orang yang terjun ke ikan gapi itu dia murni ke bisnis ya. Ada yang karena suka penelitian ya, sampai hobi menyilang-nyilangkan ya, seperti itu. Nah, kira-kira untuk Mas Afu ini ke jalur yang mana ini? Saya sih dari dulu lebih ke suka nyilang ya, bikin jenis baru. Lah kalau misalnya untuk sortirannya kayak gini, dibuang ke pasar ikan, kalau atau ada teman-teman yang mau beli yang sudah jadi ya kita ya layani tetap. Cuman kalau teman-teman kesini kan pasti bingung karena ikannya itu kan bukan seperti ikan biasa yang kita lihat yang sudah strainnya pasti kayak ini. Oh, snack skin, kecil, udah tahu. Oh ini koi, nah udah. Nah. Kalau dia lihat ini kan bingung deh, lah ini kan apa? Betul. Nah teman-teman, kita patut berbangga dan sungguh berterima kasih untuk master-master seperti Mas Afu ini ya. Karena apa? Dia mendedikasikan diri untuk membuat strain-strain baru ya, untuk dijadikan strain yang dihadirkan di dunia pergupian Indonesia. Jadi kita patut bersyukur ya, karena memiliki master-master seperti Mas Afu ini. Dengan demikian nanti ikan gapi di Indonesia itu akan semakin berkembang dan dilihat oleh dunia. Oh ternyata breeder ikan gapi di Indonesia itu juga jos ya, karena bisa menghasilkan strain-strain baru yang berkualitas. Wah mantap. Tujuan kita memang ke sana. Ya. Jadi selain bikin yang baru,
sebisa mungkin ya kita juga memberikan pengalaman kita ke teman-teman mungkin yang pengen tahu, pengen belajar. Jadi sama-sama kita berusaha kalau bisa bikin baru itu, jadi kan nggak perlu datangkan lagi dari luar. Kalau syukur-syukur ya malah kita yang ke sana. Kita yang kirim keluar ya Mas. Iya. Nah, untuk kalian yang pengen lebih memperdalam ilmu perkawinan ya, genetika di ikan gapi, kalian bisa langsung pantau channel Gupi Perspektif. Nah, di situ juga dibahas tentang persilangan ikan gapi, segala macam lah ya, yang sangat penting kita harus ketahui di dunia ikan gapi. Dengan master yang lain yang namanya Anggoro Bagus. Halo Mas Anggoro. Jadi wah, channel ini saya patut berbangga karena dengan channel ini sangat terbantukan ya para bidir ikan gapi pemula yang ingin belajar lebih mendalam tentang dunia ikan gapi yang sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi. Ada lagi Mas jenis yang lain? Nah, ini banyak ke magenta. Nah, magenta teman-teman. Ini habis bodinya blonde. Ya. Mau tanya lagi nih Mas, dengan tank yang jumlahnya wah cukup banyak ya, rak yang cukup banyak juga, untuk keep ikan di sini Mas Afu ada bantuan orang lain nggak? Nggak ada, cuma kita kerjakan. Hebat teman-teman, benar-benar master sejati ini. Semuanya ditangani sendiri. Nah, kalau ada campur tangan orang lain, ada ikan yang dipindah, nah, pasti Mas Afu pasti akan bingung. Jadi semuanya harus ditangani sendiri ya. Dan dengan model seperti ini ya, Mas Afu kayaknya tidak begitu repot ya, karena ditinggal agak lama bisa ya, dan kemudian proses kuras-kuras itu bisa agak jarang ya Mas, dengan sistem ya 2 minggu sekali kita sifon ya, antara 20 sampai 40%. Dan untuk semua ini biasanya butuh sekitar 8 jam ya, jadi 4 jam yang sebelah sana, nanti 4 jam yang sebelah sehari sini. Ya kalau kita lakukan sehari lah 8 jam ya pasti selesai. Tapi biasanya kita bagi 2 sih. Oh ya, jadi dibagi-bagi ya. Pemberian makan ya kayak biasa, cuman sehari 2 kali dengan pelet. Jadi pelet udang. Butuh dedikasi yang jelas teman-teman. Dengan ikan yang segini banyaknya, Mas Afu semuanya tangannya sendiri, sifon sendiri ya, semuanya tanpa bantuan orang lain. Wah, jos. Kita lanjutkan lagi mungkin. Ya mungkin untuk tips teman-teman yang pemberian makannya dengan full pellet itu, karena airnya kan cepat kotor, makanya kenapa setiap setiap tank itu dikasih tanaman itu ya untuk mengurangi tingkat lonjakan kayak amonia atau nitritnya. Itu juga dulunya setiap tank itu ada ikan sapu-sapunya untuk membersihkan dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya ganti dengan udang hias. Udang hias, oh ya. Kecil-kecil seperti rili itu loh. Selain bisa dijual juga kelihatannya lebih bagus. Kan sini di atasnya ada kelihatan udang. Ada berapa jenis udang hias di sini? Jenis rili yang merah. Dulu sih ada yang kuning, hitam dan lain sebagainya, tapi sempat mati. Yang berkembang yang merah ini biasa. Jadi teman-teman, untuk pakan ikan ya di sini semuanya menggunakan ini ya Mas. Apa ini Mas? Pelet udang Fengli 01, ukuran 1. Udang pelet udang Fengli ukuran ya, karena kalau yang 0 kan bentuknya bubuk. Bubuk itu lebih mengotori. Sementara kalau ini untuk bukan mulutnya ikan gupi itu cocok. Dari baru lahir sampai gede bisa makan semua ya. Satu bisa. Ukuran itu ya? Satu ukuran. Wah, mantap. Jadi untuk yang baru lahir gini kan langsung masukkan aja, dia biasanya bisa makan ya, yang halus-halus gitu ya. Iya, betul. Mantap teman-teman. Jadi semua ikan yang ada di farm Mas Afu ini menggunakan pelet Fengli. Dan untuk karena pelet Fengli itu kadang-kadang ada pelet yang tidak termakan, kemudian tenggelam, bahkan kotorannya juga banyak. Nah, kemudian dibantu proses apanya Mas? Ya, siklus itunya kayak penyerapan racun-racunnya ya, seperti amonia gitu, pakailah tanaman air. Maka dengan menggunakan pelet ini, maka air di sini akan selalu terjaga teman-teman. Dengan catatan dari sifon per 2 minggu sekali ya, dan dibantu penyetabilan
airnya itu menggunakan tanaman air. Wah. Juga untuk udang dan keong juga bisa. Oh ya, dibantu juga dengan udang, keong ya untuk memakan sisa-sisa makanan dan juga kotoran. Oke, kita lanjut ya Mas. Mungkin ada yang bisa direview lagi. Wah, pokoknya kalau kalian kesini siap-siap bingung teman-teman. Pasti nggak tahu namanya. Jangankan itu. Saya sendiri juga kadang belum ngasih nama. Seperti ini kan silangan magenta. Menurut beberapa orang kan magenta sulit dibikin ekor lebar. Ternyata bisa ini nih. Ya bisa, tapi ya untuk ukuran lebar ya masih kurang sih. Yeah. Cuman magenta itu bukan masalah di ekor lebarnya kok. Dia mutasi warna dan apalagi kalau udah coraknya itu sulit. Wah, tapi ada jenis yang udah stabil. Coba nanti kalau misalnya sempat ya lihat di postingan Facebooknya Mas Anggoro. Oh, ya. Metal magenta. Metal magenta. Iya, itu sudah stabil. Sekarang bikin yang warna hijau. Green. Ada 2 ekor pula. Double swordnya sama yang bottom. Nah, ini yang dibikin double sword. Kalau yang ini yang bottom sword. Nah, pokoknya kalian di sini itu akan dimanjakan dengan ikan-ikan yang wah pokoknya bagus-bagus teman. Dan bahkan mungkin kalian belum pernah lihat ya jenis-jenis ikan di sini ya, karena ini ikan yang tidak ada di pasaran ya, kalau yang ada hanya di sini. Kita cuma berusaha bikin stabil aja. Kayak ini kan dari magenta yang ekor kecil. Mungkin bentuk ekornya juga masih belum ini. Iya. Dibilang spear ya bukan, dan itu ya. Ini masih disilangkan dengan betinanya spear. Mudah-mudahan ya bisa bikin magenta dengan ekor spear gitu, jenis baru lagi. Mas, kalau misalkan ada viewer yang kemudian tertarik untuk beli ikan di sini, kira-kira bisa nggak? Bisa aja. Bisa. Jadi lihat-lihat juga boleh. Kita di sini terbuka, cuman ya mungkin harus janjian dulu gitu, jadi waktunya tepat. ya. Teman-teman ya suka kesini kalau untuk sekedar ngobrol, sharing, sekedar berbagi ilmu ya gak ada larangannya sih. Ya, jadi kalau kalian pengen kesini ya buat belajar tentang persilangan ikan gapi, kemudian ingin melihat-lihat ikan-ikan cantik di sini ya, hasil perkawinan yang dihasilkan oleh Mas Afu, kalian bisa kesini. Atau bahkan kalian ingin beli ikan di sini ya, bisa ya langsung japri ke nomor WA berapa Mas? 0856 3373 073. Atau ini. Pokoknya kalian nggak akan kecewa kalau sampai datang dan melihat di sini. Tapi harus kabar-kabar dulu ya, jangan langsung OTW ya, karena Mas Afu kan juga ada kesibukan yang lain. Oke teman-teman, nah sekarang kita mau lihat yang unik-unik di sini ya, di farmnya Mas Afu. Nah ini, wis. Di sini ada ikan-ikan bagus teman-teman, dan semuanya dicampur jadi satu di sini. Wah, pemandangannya sungguh luar biasa. Jadi ada banyak ikan. Wah, ini ada yang apa ini? Kayak gini apa, magenta ya Mas? Magenta, ada yang warnanya hijau. Wah, bagus-bagus semua. Nah, ada yang lebih unik lagi. Ini teman-teman. Ini ada tanaman talok yang hidup di atas akuarium. Ini udah umur berapa bulan Mas? 2-3 bulan. Wah, tapi sangat bagus teman-teman, dan unik, daunnya juga warnanya hijau muda, jadi wah kelihatan seger. Jos. Dan teman-teman, saat ini kita udahin ya vlog kita di farm Mas Afu, dan kita sungguh sangat berterima kasih ya karena dapat kesempatan berkunjung di sini dan ya bisa melihat ikan-ikan bagus hasil persilangan yang ada di sini. Wah, luar biasa. Saya sangat bangga dengan Mas Afu ya, ahli genetik gupi di Indonesia. Oke Mas, mau pamit sekarang, mau balik ke kontes, dan
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan terima kasih sekali dapat berkunjung di sini. Sama-sama, terima kasih juga sudah ke sini. Ya, Ya, kita harap aja semoga banyak teman-teman yang lebih suka lagi dengan ikan gupi, terutama yang tertarik gitu loh untuk mengembangkan, terutama untuk membuat jenis baru lah kalau bisa harapannya. amin. Semoga tumbuh afu-afu baru di Indonesia. Oke Mas, ya selamat. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali. Ciao.